The Bible is source for wisdom. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The Bible. The Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The Bible. The Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The Bible. The Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God, the Bible. The Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God, the Bible. The Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God, the Bible. I stand alone on the Word of God, the Bible. Bible. Hai anak-anak, apakah kalian masih ingat? Selama 3 minggu ini kita belajar tentang Alkitab. Tentang apa aja ya? Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Di dalam Alkitab, kita akan menemukan semua petunjuk untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Alkitab juga merupakan senjata karena kebenaran yang ada di dalamnya bisa lebih tajam dari pedang bermata dua manapun loh. Nah, sekarang kalian sudah lebih mengenal isi Alkitab atau firman Tuhan, bukan? Ayo, kita coba tes ya. Siapa yang Allah janjikan akan diberikan keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit? Yes, Abraham. Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan pelita bagi dan terang bagi. Ya, Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, siapa nama raja yang berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja? Ya, benar, Raja Yosia. Raja Yosia membawa bangsa Israel kembali menyembah kepada kepada Allah. Nabi Elisa mendengarkan perkataan titik-titik dan menyampaikannya kembali kepada Raja Israel sehingga mereka terhindar dari serangan tentara Aram. Iya, betul. Perkataan Allah. Wah, kalian hebat-hebat dan pintar-pintar. Pasti semua jawabannya benar kan? Belajar membuat kita semua memiliki banyak pengetahuan dan menjadikan kita orang yang pintar. Tetapi ada loh yang lebih penting dari kepintaran. Kira-kira apa ya? Itu adalah hikmat. Apa ya hikmat itu? Hati yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Jadi hikmat adalah kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk dan melakukan yang baik dengan benar. Yuk, ikuti Lause sekali lagi. Kita pakai gerakan ya. Hikmat adalah kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk dan melakukan yang baik dengan benar. Misalnya, kalian semua hafalkan lagu Buah Roh?
kasih sukacita, damai sejahtera. David, it's time to go to the store. David, I'll give you a treat if you come. Are we there yet? No. Wah, kalau anak nangis seperti itu, namanya apa ya? Iya, gak sabar. Padahal anak Tuhan harusnya kasih sukacita, damai sejahtera. Lalu? Ya, kesabaran. Nah, hikmat adalah kita bukan hanya tahu apa yang membuat Tuhan happy, tapi juga mau menaati dan melakukannya. Jadi banyak loh orang yang pintar tapi tidak berhikmat. Hari ini kita akan belajar dari Alkitab tentang seseorang yang bukan hanya pintar, bukan hanya tahu perintah Tuhan, tapi dia dapat membedakan mana yang baik dan buruk dan melakukan yang baik. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bisa bersama-sama beribadah secara online. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan yang menolong kami agar mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kebaktian kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung dan mengalahkan bangsa Israel. Lalu mereka membawa Raja Yehuda dan perkakas di rumah Allah. Mereka juga mengangkat orang Yehuda yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan, yang sehat dan kuat, cerdas dan mahir di dalam bekerja untuk dijadikan pekerja di istana Raja Babel. Daniel termasuk salah satunya. Daniel bersama beberapa orang Yehuda yang terpilih dididik dan dibimbing secara khusus selama 3 tahun di istana raja. Wah, betapa menyenangkan kehidupan di istana raja, bukan? Makanan, minuman berlimpah. Mereka tidak perlu khawatir kelaparan. Namun Daniel mengingat pengajaran firman Tuhan dan memilih untuk tidak menajiskan diri dengan sajian istana yang sudah dipersembahkan kepada Dewa Baal. Daniel beserta 3 temannya diberi oleh Allah pengetahuan, kepandaian menulis, dan hikmat. Daniel menjadi orang kesayangan Raja Darius, sehingga banyak orang iri kepada Daniel. Mereka tidak suka Daniel dipuji-puji, disayang oleh raja. Lalu mereka berusaha mencari-cari kesalahan Daniel. Ternyata mereka tidak menemukan kesalahan Daniel, kecuali dalam hal beribadah kepada Tuhan. Maka orang-orang yang iri itu membujuk raja untuk mengeluarkan perintah agar semua orang harus menyembah Baal. Karena Daniel adalah orang yang taat dan setia beribadah kepada Tuhan, ia selalu rajin berdoa, berpuasa, dan memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Maka ia menolak perintah raja, dan mereka memasukkannya ke gua singa. Namun, apa yang terjadi? Allah melindungi Daniel dan melepaskannya dari gua singa. Dan Allah secara khusus memberi kemampuan kepada Daniel untuk mengartikan mimpi dan penglihatan.
Oleh sebab itu, Daniel dapat menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar dengan hikmat dari Allah. Seperti juga pada saat Daniel menafsirkan tulisan di dinding istana raja kepada Raja Belsyazar. Semua ahli jampi, ahli nujum, para kasdim, semua orang bijaksana di Babel tidak ada yang sanggup membaca dan menafsirkan tulisan tersebut. Daniel diberi hikmat oleh Allah untuk membaca dan menafsirkannya. Ia tidak ingin hadiah raja, tetapi ia memberitakan pesan Tuhan kepada Raja Belsyazar. Pesan tulisan di dinding bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagi raja. Pesan itu menyatakan bahwa Raja Belsyazar tidak merendahkan diri, tidak hidup takut akan Allah, dan malah memuji-muji para dewa buatan tangan yang palsu, bukan Allah. Maka masa pemerintahannya akan segera berakhir dan kerajaannya akan pecah. Dengan hikmat Allah, Daniel menyampaikan berita tersebut. Anak-anak, Daniel bukan hanya seorang yang cerdas dan ahli, tetapi ia seorang yang berhikmat. Ia memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang benar untuk dilakukan. Ia dimampukan untuk melakukan perintah dan firman Tuhan, sekalipun kadang ada banyak orang yang mau berbuat jahat kepadanya. Sekalipun kondisi yang dialaminya tidak selalu menyenangkan. Itulah hikmat Allah. Orang-orang yang berhikmat akan selalu mendapat kemenangan dan kebahagiaan pada akhirnya. Daniel memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ia selalu berdoa. Bahkan Alkitab mengatakan 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji Allah. Dan pastinya ia juga membaca firman Allah, sehingga ia selalu mengingat firman Tuhan dan melakukannya. Anak-anak, kira-kira di mana ya kita bisa mendapatkan hikmat? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber hikmat bagi manusia. Karena dengan banyak mengingat dan belajar firman Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan. Tahu apa yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan melakukannya. Daniel memilih melakukan hal yang benar, yaitu menyampaikan firman Tuhan kepada raja, sekalipun ia tahu raja bisa saja marah dan menghukumnya karena apa yang ia sampaikan. Namun dengan hikmat yang diberikan Allah, Daniel bisa dengan mudah memilih dan memutuskan apa yang harus ia lakukan. Ia tetap setia kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Dan teladan kita yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ada di dunia, Tuhan Yesus mengajarkan orang banyak agar mau mempelajari dan melakukan semua firman Tuhan. Yesus juga melayani dengan penuh hikmat. Yesus selalu melakukan apa yang benar, menaati kehendak dan perintah Allah. Yesus berkali-kali dicobai oleh para ahli Taurat dan orang Farisi yang ingin mempersalahkan Yesus. Namun, semua tindakan Yesus tidak ada yang jahat dan berdosa. Anak-anak, kehidupan ini tidak selalu mudah dan menyenangkan. Kadang kita menemukan kondisi yang sulit dan membingungkan. Pilih ibadah di gereja atau main games di rumah. Mana yang kita lakukan? Cici mau ke Sunday School, Ma. Sudah, ayo kita ke gereja. Oke, Cici. Lalu, ketika kamu melakukan kesalahan dan ditanya
oleh guru atau orang tua? Pilih bohong dan pura-pura nggak tahu, atau jujur, mengaku dan minta maaf? Giovanna, apakah kamu sudah mengerjakan PR matematika kamu? Belum, Miss. Giovanna lupa. Maaf ya. Lain kali dikerjakan ya. Iya, Miss. Wah, hebat! Anak-anak sudah tahu apa yang membuat Tuhan senang dan apa yang Tuhan perintahkan dari Alkitab. Jadi, yuk, jangan malas membaca, mendengarkan, ataupun melakukan firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah sumber hikmat bagi kita. Jangan mau hanya jadi anak yang pintar, tetapi jadilah juga anak yang berhikmat. Nah, anak-anak sudah tahu kan rahasia menjadi orang berhikmat? Jadi, mintalah hikmat dari Tuhan ketika kamu mengalami situasi sulit untuk menentukan atau memutuskan apa yang harus dilakukan. Lalu, mau semakin mengenal Tuhan melalui membaca dan mempelajari firman Tuhan setiap hari. Dan mengasihi Tuhan dengan menaati dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum, wajah Tuhan tersenyum. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya. Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mari kita berdoa, minta Tuhan Yesus jadikan kita anak-anak yang berhikmat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar pada hari ini. Tuhan, pimpin kami dan tolong kami agar kami bisa diberikan hikmat untuk dapat memilih dan memutuskan hal yang baik, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tolong kami dalam keseharian kami. Berkati kedua orang tua kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadjah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Inilah nama-nama kitab Perjanjian Lama. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. So, be wise kids. Ingatlah selalu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu.